Waalaikumsalam. Pak, monggo Pak Teguh. Sini aja. Ada di sini dong. Siapa yang manajer di sini? Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Haji Tola. Ini rekan DPRD Kabupaten. Ini kan jago. Ini komisinya di sini. Ini bos saya. Bagi sini, Oh sini saya sini. sini tempatnya pertama. Itu kan di Pak siapa tadi namanya manajernya? Hah? Pak siapa tadi? Bos Alin. Oh, direktur dari sini. Oh, Pak Ferdinya. Pak Ferdi mana Pak Ferdi? Ferdi Mas. Mas Anda, sini Mas Anda. Pak Ferdi. Oh, nomor berapa? Oh, 70 ya. 70 ya. Luar biasa. sila dulu. Dulu sa ano lang. Address mana? Ano ba? Sila. Di Jakarta mana? Di Bekasi, Pak. Sini. Di Bekasi. Ada. Kalau hampir kalau di Jakarta, saya di rumah saya ada di Pencitan, rumah dinas, rumahnya rakyat. Saya mulai jadi DPR sampai hari ini soal pun tidak pernah di rumah dinas. Rumah dinas saya untuk rakyat yang mau datang ke Jakarta. Kami silakan. Jadi base camp. Jadi base camp di sana. Kok bisa lah. Belum masih di Indo saya. Belum jadi DPR. Yang pertama-tama Pak Arin, makasih ya. Pak Indra, makasih. Jadi kemarin sebelumnya kita juga sudah lakukan kunjungan ke SBBE di Bondowoso karena kelangkaan yang memang aneh sih. Pas ketepatan dari saya semua ini. Itu Bondo sama Bondowoso, Banyuwangi. Nah, tapi Banyuwangi kemarin sudah kondusif ya, Mas Indra saya lihat sudah nggak ada masalah kan. Dengan Pemkab juga saya kemarin koordinasi dengan dinas kabupaten dari yang hadir ya. Ini Lebaran. masih Nah, inilah bedanya cuti lebarannya untuk rakyat itu kayak gitu. Makanya kalau pemerintah itu kayak gitu, tidak ada cuti, presidennya jangan cuti, ya kan? Dalam kondisi masyarakat seharusnya tidak ada cuti. Nah, kita juga DPR, legislatif, termasuk teman-teman eksekutif di Polres, TNI, Polri tidak ada cuti, gantian. Harusnya harus apa ya? Melihat situasi kondisi kan nggak bisa tinggal, termasuk gas. Ya kan, kekurangan gas, kelangkaan gas ini kan sebetulnya dari Pertamina sendiri sudah luar biasa menunjukkan, malah subsidi kita di tahun 2024 itu naik, ya kan. Fakultatifnya juga sudah oke ya di sini. Saya lihat ya, saya cek. Sudah ditambah juga. Di lebaran untuk Pak ada lagi nih mulai besok 16 sampai 18 kita tambah lagi supply. Fakultatif Jadi bukan masalah kuota ini ya. sudah. Fakultatif masuknya mulai kapan? Kalau fakultatif dari kemarin Pak tanggal 13 sudah. Nah, lebarannya tanggal Lebaran tanggal 10. Nah, sorry bukan 10. Berapa kemarin? Tanggal 10 Lebaran. Lebaran 10. Oh, tanggal 6 Pak. tanggal 6 sudah masuk fakultatif. Sampai Oke. 13. Sebentar, yang pertama-tama SPBE di Kabupaten Situbondo ini ada berapa? Ada 2 Pak. 2 SPBE, berarti sini sama yang Subo. Distributor agen di Situbondo berapa banyak? Ada 8. Ada 8. Dengan mayoritas kurang lebih ya penduduk Situbondo
700.000 kurang lebih ya. Iya. Penduduk Situbondo sama dengan Bondowoso kurang lebih. Bondowoso 1 SPBE 10 agen. Situbondo 2 SPBE 8 agen. Ya. Agen ini distributor untuk penyaluran baik itu distribusi dan LPG dan lain-lainnya. Nah, otomatis kalau dari jumlah aja Situbondo lebih kecil. Padahal Bondowoso ini daerahnya pertanian perkebunan. Sedangkan di Situbondo di samping perkebunan ada pertanian, ada nelayan, ada yang selama ini belum diperhatikan, juga kebutuhan industri UMKM dan segalanya harusnya lebih maksimal, seharusnya lebih besar. Dan ini adalah jalur pantura utama dibandingkan Bondowoso. Bondowoso 10 agen, ya. Nah itu dari agen, tapi kan jumlah LO-nya pun berbeda. Situbondo 8 agen, paling terbesar LO berapa? 6 Pak. LO itu kuota per harinya. Ya, per harinya kuota itu kalau 1 LO kurang lebih 560 besar, 360 yang kecil. Oke. 6 LO itu terbesar. Terbesar Pak. 8 agen. Dan 8 agen itu yang ada di Situbondo semua lokal, kearifan lokal. Orang Situbondo semua. Semua lokal Pak. 8 agen itu orang Situbondo semua ya. Situbondo. Nah, itu menjadi catatan bagi kita untuk kesimpulan nanti. Yang pertama, memenuhi kuota yang ada. Itu berarti satu hari sudah berapa kuota yang diberikan kepada masyarakat subsidi? Kalau Untuk kita Situbondo. rata-rata penyalur harian itu Di luar fakultatif 22.000. 22.000. Bondowoso kebutuhannya satu hari 34.000. Sama kurang lebih penduduknya, tapi di Situbondo cuma 22.000. Otomatis Pertamina harus mengevaluasi kebutuhan di Situbondo bisa lebih meningkat. Nah, karena pada sampai hari tadi malam pun masih ada di kota ini, di kota negeri Kampungan ini, ya masih ada di kota Panji Mimbaan itu masih kekurangan gas atau berkurangan sebetulnya. Kesulitan mendapat gas karena apa? Karena hari libur, karena hari besar, masyarakat itu banyak kebutuhannya. Bukan karena hari libur ini malah sedikit, tidak. Karena hari libur ini banyak tempat wisata, banyak tempat hiburan, banyak keluarga yang datang. Otomatis gas ini dibutuhkan, otomatis perlu ditingkatkan. Nah, sebetulnya kuotanya memenuhi sebetulnya ya. Kalau mau tepat sasaran itu sebetulnya cukup 22.000 sebetulnya. Tapi ini perbandingan tadi, perbandingan sama Bondowoso. Kita cuma 22, Bondowoso 34.000. Malah mau dinaikkan menjadi 40.000. Situbondo seharusnya sudah harus bisa mencapai 40.000 seharusnya, karena kebutuhan di sini tambah nelayan Pak, kebutuhan di industri, dan di sini banyak pondok pesantren. Ya, pondok pesantren ngurusin santrinya aja nggak cukup 1 minggu 20-30 tabung Pak untuk subsidi ya, pondok pesantren ya. Belum yayasan, belum UMKM ya kan. Nah itu perlu menjadi evaluasi kita ke depan. Tapi sebetulnya sudah update pemerintah ini sudah cukup berlebihan untuk subsidi LPG, gas dan lain-lain, SBBM dan semuanya minyak, semuanya sebetulnya cukup ya sebetulnya ya. Dan rata-rata di sini dari 8 agen itu ex-mitan ya rata-rata ya. Rata-rata ex-mitan Kemarin ex-mitan ya dulu ya. Ex-mitan ya. Dari 8 itu ex-mitan berapa? Ex-mitan itu mantan dulu minyak tanah. Dulu penyalur minyak tanah dulu namanya ex-mitan. Itu berapa dalam 8? 6 Pak. 6 ex-mitan. Luar biasa. Berarti 2 yang baru ya. 2 Pak. Nah, berarti paling tidak kalau kurang lebih 10 agen di Situbondo, paling terkecil berapa itu? Paling terkecil ini 3 Pak. Paling terkecil 3 ya? 2-3 mobil Pak. 3 lo ya, paling terkecil per harinya. Sudah cukup besar sebetulnya. Berarti Pangkalan kita ada 400 lebih Pak. pangkalan kita udah 400 lebih di Situbondo ya. Ya lumayan sebetulnya, tapi populasi penduduk Situbondo semakin meningkat. Nah, otomatis kebutuhan juga semakin maksimal. Jadi intinya masalahnya pertama itu alasan ini bukan kelangkaan ya, bukan kelangkaan. Apalagi bisa dikatakan Pak Teguh, dikatakan mafia minyak, mafia gas, penimbunan itu saya yakin tidak terjadi kalau di gas, subsidi gas. Yang lain dengan pupuk, ya. Kalau di gas ini tabungnya saja mau beli second aja kurang lebih 100.000 lebih. Seberapa hebat orang akan menimbun agen ini? Nah, tapi karena kebutuhan, karena kekhawatiran di hari libur, di bulan besar, di hari raya, ya khususnya hari raya kita setahun itu ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha, ada tahun baru Natal, ya kan?
Nah, otomatis dia khawatir dia mau beli banyak, ya kan? Membeli gas itu atau menukar itu banyak. Nah, jadi bukan langka sebetulnya, tapi kebutuhan masyarakat itu semakin meningkat karena mau tahun-tahun baru ini. Dan untuk penimbunan itu sebetulnya saya lihat kata gue tidak ada, kecuali ya, SDM ya manusia beberapa hal ya bukan menimbun, dia membeli lebih dari satu. Kalau menimbun berapa sih kekuatan untuk menimbun membeli gas itu? Kalau satu tabung ada 150.000, berarti 100 biji aja dia mau menimbun, itu kurang lebih berapa? Kalau 150.000, 15 juta. Lain dengan pupuk, bisa dicampur, bisa ditimbun, bisa diapa kebutuhan atau apa, ya kan? Nah ini kecil sekali untuk gas ini untuk ada penimbunan. Nah apa yang sudah dilakukan dari SPB sudah oke, tinggal bagaimana bisa kalau bisa memang LO bisa ditingkatkan dan tepat sasaran, pangkalan juga profesionalitas itu yang kita butuhkan. Jadi penimbunan di Situbondo tidak ada, tapi karena kebutuhan dari hari raya, hari besar itu semakin meningkat, otomatis kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Fakultatif selama ini di Situbondo hari libur tetap ada ya, berjalan ya selama ini ya. Oh tidak pernah terlambat berarti kan. Nah, kalau Bondowoso kemarin sempat terlambat fakultatifnya, nah, di Situbondo tidak pernah terlambat sebetulnya. Gitu. Lalu yang apa namanya? Yang pertama ya sudah ya fakultatif, tinggal yang kedua pemerataan fakultatif sudah merata nggak sebenarnya lo dapat? Dari 8 agen itu mendapat fakultatif semua nggak? Dapat semua. Semua dapat ya? Semua dapat ya? Nggak ada yang nggak dapat kan? Ya, Oke, semua itu yang penting itu dapat. Jadi saya kira masyarakat juga harus mulai cerdas, sudah mulai paham, ya kan? Ternyata bukan kelangkaan di Situbondo gas itu karena tidak ada, tetapi banyak kebutuhan masyarakat yang lebih dari biasanya hari-hari biasanya, ya kan? Bila terjadi penimbunan itu tidak ada, sangat kecil sekali, dan itu hak TNI, Polri, Kejaksaan, Forkopimda yang akan bertindak mengawasi bila terjadi pelanggaran penyelewengan itu kebanyakan dari SDM, dari manusianya. Saya lihat dari SPBE sampai ke distributor kayaknya saya lihat masih aman-aman semua. Jadi masyarakat yang kadang-kadang membeli lebih, ya kan, membeli lebih, otomatis nanti dengan sistem digitalisasi Pertamina, orang yang KTP membeli itu akan terupdate. Sudah beli di sini, satu tabung tidak bisa beli di tempat lain. Nah itu step by step. Nah itu masalah kita. Masalah kita di Indonesia itu statistik data. Siapa yang layak menerima, siapa yang tidak layak, beberapa kali menerima. Nah itu yang di kita lemah. Lalu tepat sasaran dan tidak, seperti aturan presiden, aturan pemerintah, subsidi itu khususnya LPG kepada nelayan, kepada rumah industri kecil, kepada UMKM mikro, kepada masyarakat petani yang membutuhkan, masyarakat rumah tangga yang membutuhkan. Nah sesuai dengan itu, nah itu masih tidak mudah untuk tepat sasaran itu. Bagi orang yang mampu aja sama kayak di apa namanya, orang biasanya pakai pertal pakai pertamax, pakai pertelet, pakai tabung 3 kilo, biasanya aturannya pakai 5 kilo, 10 kilo, pakai 3 kilo, itu banyak terjadi. Nah itu yang nanti ke depan memang perlu adanya evaluasi dengan data statistik yang kita butuhkan ke depan. Itu yang kita harapkan ke depan masyarakat itu. Karena double saya Pak, Pak Indra, dan suara saya terbesar di sini di PRRI, ya. Suara saya terbesar dari seluruh partai, bukan ini ya. Suara saya terbesar di sini, dan ini kelahiran saya, ya, tumpah darah tercinta saya Situbondo. Dan saya terus terang bukan ini ekstrimnya nih ya. Saya mengharapkan kalau masyarakat Situbondo, Bondowoso, suara terbesar saya itu ada yang tidak layak, tidak sejahtera, tidak menerima apa kebutuhan pemerintah, program pemerintah itu sangat berlebihan, berkurang, sangat berlebihan. Tapi masalah dua, tidak tepat sasaran dan kepentingan politik. Dan saya tidak mau terjadi, dan saya berharap garis bawahi sinergisitas. Di sini alhamdulillah hadir Pak Tola, DPRD Kabupaten Situbondo. Seandainya semua legislatif dari pusat 7 orang, provinsi 9 orang, DPRD Kabupaten Situbondo 45 orang, bersinergi legislatifnya, bersinergi dengan eksekutifnya, TNI, Polri, Forkopimda semuanya ya, pemerintahan kabupaten dinas yang hari ini tidak hadir, ya, sangat sedih sekali nih. Ini menjadi catatan. Kemarin di Bondowoso hadir, dia memberi penjelasan apa kepentingannya, kebutuhannya. Seandainya perlu, kenapa dia bisa buat surat kepada pemerintahan kabupaten, dari pemerintahan kabupaten ke provinsi, provinsi bisa ke MOR, Pertamina, apa yang terjadi di masyarakat kita. Nah ini yang harus sensitif, harus menerima pemerintah kabupaten, ya kan? Bukan hanya untuk kepentingan pribadi, bukan hanya untuk kepentingan golongan. Walaupun saya DPR dari fraksi PKB, saya untuk rakyat.
ya kan, dan alhamdulillah Situbondo sudah banyak rakyat yang sudah cerdas untuk memilah pemimpin kita ke depan, ya kan, bukan hanya karena kepentingan sesaat, hanya urusan 1 menit memilih, tapi tinggi sudah etosnya masyarakat Situbondo sudah mulai cerdas, Bondowoso sudah mulai tinggi. Nah itu yang kita harapkan, sinergi antara legislatif, eksekutif, mulai dari DPR pusat, provinsi, daerah, antara dari presiden, menteri, gubernur, sampai bupati, sampai kepala desa terendah. Kalau semuanya bersinergi, tidak ada masyarakat kita tidak sejahtera. Ya, saya siap sebagai DPR. Kalau perlu ada masyarakat tidak bisa menerima kesejahteraan pendidikan, kesejahteraan kesehatan, tidak menerima dia, apalagi sampai tidak bisa makan. Itu haram. Kalau tidak mampu menjadi pejabat pemerintah, baik eksekutif legislatif, mundur saja, selesai. Ya kan? Daripada buang-buang uang, ya kan, hanya 5 tahunan sekali pesta demokrasi, katanya pesta rakyat, ya. Oh, tapi tidak benar-benar amanah itu dipegang sesuai sumpah janji. Apa Teguh sebagai eksekutif TNI Polri, semua kejaksaan punya sumpah janji, kita juga punya sumpah janji, Haji Tola juga punya sumpah janji DPRD. Nah itu yang kita harapkan masyarakat, sentuhan masyarakat, perhatian masyarakat, itu yang kita harapkan. Termasuk mitra kita BUMN. Nah kebetulan saya dari Komisi 6, mitra kita BUMN, dari perdagangan, dari koperasi, dari investasi, kita ingin semua bersinergi, khususnya kemitraan kami ingin benar-benar bermanfaat buat masyarakat di Kabupaten Situbondo. Ayo, ya kan? Kita mau bersinergi aja sulit, ya kan? Nanti kan apalagi kepentingan masyarakat, hanya kepentingan sesaat 5 tahunan, kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Nah itu percuma, ya kan? Nah itu yang kita harapkan, sinergi ini nanti terjadi di Situbondo seperti yang tempat-tempat lain nanti. Dan saya yakin Situbondo bukan hanya maju secara infrastruktur, secara sunahnya, tapi kewajiban sosial kemasyarakatan kesejahteraannya bisa maju. Pak Alin sebagai pengusaha SPBI juga akan memantau semuanya, ya kan. Jangan sampai terjadi masukan yang antrian-antrian terat, ya kan. Jangan sampai, pasti ada lah itu bermain-main, hati-hati, ya kan Pak. Itu hati-hati terjadinya itu. Kalau bisa utamakan siapapun sesuai dengan aturan, profesional, siapa yang datang dulu, cepat berjalan dengan benar. Itu yang kita harapkan masyarakat. Jauh kata orang Jawa, yo mono tapi aja mono-mono, ya kan. Nah, yang penting bagaimana masyarakat kita bisa. Saya yakin mitra kita BUMN, intinya khususnya Pertamina, sudah berusaha maksimal memberikan kuota yang lebih maksimal dan berkoordinasi, dan kita harapkan pemerintah kabupaten juga bila ada sesuatu data statistik kebutuhan dari subsidi yang kurang bisa berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi, dengan pemerintahan pusat, melalui teman-teman DPRD, melalui teman-teman provinsi, dan saya pribadi pusat juga akan siap mengawal kebutuhan apa dengan sinergi yang dibutuhkan. Dan teman-teman eksekutif Forkopimda khususnya TNI Polri siap menjaga keamanan, kondusivitas kebutuhan masyarakat bila terjadi penyiraman dan apa-apa. Teman-teman juga akan siap semuanya, mitra ini eksekutif untuk turun untuk memantau teman-teman masyarakat. Jadi tidak ada alasan lagi untuk bisa berjalan. Saya kira itu. Nah mungkin kurang lebihnya apa yang terjadi saya kira sudah jelas. Di Situbondo sebetulnya tidak ada kekurangan, hanya karena kebutuhan, karena tahun baru, tahun hari raya besar ini kebutuhan besar. Fakultatifnya tambahan NU-nya sudah cukup, subsidinya cuma tinggal evaluasi tepat sasaran dan tidaknya. Ya kebutuhannya bisa di cross check, dan itu aja. Nanti peningkatan mungkin NU-nya kalau bisa lebih maksimal sehingga masyarakat lebih layak, karena kebutuhan sesuai perpres, sesuai peraturan pemerintah itu di Situbondo dengan hasil populasi yang besar itu memang membutuhkan perhatian penuh Pak Hendra ke depan. Saya kira itu. Pak Hendra mungkin ada tambahan kira-kira dari Pertamina khususnya untuk MOR, gimana masukan untuk Situbondo dan sekitarnya? Terima kasih Pak Nazilkan, salam kenal Pak. Saya sebenarnya baru pindah juga nih Pak Hendra, dari sebelumnya di Makassar Pak. Jadi 2 minggu sebelum Lebaran baru sampai di Banyuwangi Pak. Wah. Jadi untuk LPG di Situbondo Pak, alhamdulillah kita sudah koordinasi bagus juga kemarin dengan teman-teman PMK, dengan polisi, sebelumnya sudah ke lapangan juga Pak. Kita sudah kasih sini, memang di lapangan itu kita ada peningkatan, tadi Bapak sudah bilang, peningkatan konsumsi. Kita sudah bertambah juga dengan extra dropping ya, tambahan atau fakultatif bahasanya, itu untuk menyambut Lebaran Pak. Jadi kemarin tanggal 6 sampai tanggal 13 April tambahan LPG-nya.
Nah ini untuk menyambut juga infonya kan di daerah sini ada lebaran ketupat namanya Pak. Kita bakal juga tambahan mulai besok Pak tanggal 16 sampai 18 tambahan tabung lagi. Jadi sebelum lebaran sudah ada tambahan. Sudah ada tambahan, sekarang kita tambah lagi Pak untuk lebaran ketupat. Nah ini juga kita menghimbau ke teman-teman di lapangan ya Pak ya, ke masyarakat. Jadi beli LPG-nya tidak perlu panik ya Pak ya, tidak perlu panik. Jadi yang tadinya biasa beli satu, silakan beli normal aja. Ya. Jadi jangan stoknya yang ada tabung kosong di rumah dibeliin semua. Nah itu yang membuat teman-teman agak terkuras stoknya di lapangan. Gitu Pak. Karena di lapangannya kita lihat sekarang stok LPG-nya tersedia, jadi tinggal didistribusikan aja. Biasanya waktu distribusi di SPB ini Pak dari mulai pagi sampai sore. Jadi sore jam 4 baru selesai. Sehingga barang didistribusi itu kan membutuhkan waktu Pak. Jadi kalau misalnya sore baru keluar, mungkin di masyarakat untuk yang dapat jam sore malam baru tiba di pangkalan. Jadi untuk stoknya lumayan cukup Pak. Nanti kita juga akan koordinasi kembali dengan maskapai terkait dan polisi untuk perihal update di lapangan. Tadi sudah ada grup juga Pak, grup kecil untuk koordinasi perihal LPG di Situbondo. Oh ya. Ini Pak, Semacam kepanikan. sekedar informasi saja. Setelah beberapa informasi yang didapatkan dari pihak PMK dan teman-teman media, ini kalau permasalahannya itu bukan dari kuota, sesuai apa yang disampaikan Pak Nasim, ada kuotanya bertambah. Nah, ini ada peningkatan distribusi yang sebenarnya yang paling ini menjadi sumber pemicu masalah ini di tingkat mengecer. Pengecer itu dapat 5, dapat 10, itu nggak langsung dijual, mereka disimpan dulu. Kalau ada yang mau 30 atau 25 mau ya dikeluarin. Nah, ini beberapa di pengecer. Sehingga sulit ini untuk kita identifikasi tingkat pengecer. Ini kan masyarakat kecil belinya 5 atau 10 tapi disimpan dulu, dikeluarin kalau harganya. Pengecer itu berarti di luar pangkalan. Di luar pangkalan, setelah pangkalan. Karena aturan resminya itu mulai dari SPBE ke agen distributor ke pangkalan. Setelah pangkalan itu sesuai aturan penjualan sesuai HET kepada masyarakat, makanya himbauannya masyarakat berusaha membeli kepada pangkalan. Oke, kepada pangkalan resmi. Itu yang pertama. Yang kedua, bila pangkalan resmi juga harus cross check kebutuhan yang dibeli oleh masyarakat itu jangan berlebihan, ya, jangan panik, ya kan, jangan sampai menciptakan atau memberi kesempatan untuk penyelewengan terjadi kepada masyarakat, ya kan, itu pangkalan bertanggung jawab nih Pak. Bila terjadi penyelewengan atau pangkalan ini bisa lapor kepada distributor, ya kan, nah nanti distributornya yang akan bisa menindak pangkalan itu. Kalau perlu pangkalan ini dicabut izinnya. Kalau sampai terjadi seperti itu, ya kan? Nah, masyarakat pengecer itu sudah haknya, ranahnya secara hukum sebetulnya dengan semuanya ini. Itu sudah nanti TNI Polri, Kejaksaan yang akan mengecek. Bila terjadi itu benar-benar terbukti, laporkan kepada kita, laporkan kepada kami, laporkan kepada DPRD, laporkan kepada pemerintah kabupaten, laporkan kepada TNI Polri yang ditindak bila terjadi. Apalagi saya dengar memang Pak Hendra sekarang harga itu sampai dijual sampai 35.000 itu rebutan masyarakat itu karena kepanikannya, karena kebutuhannya, ya kan? Karena nggak ada, ternyata ada kasus penimbunan. Tapi sampai hari ini saya belum mendapatkan penimbunan sampai lebih banyak, paling 1-2 bukan penimbunan lah ya. 5 tabung aja. 5 tabung paling saya belum dapat. Nah, tapi itu cuma banyak. 5 berapa pengecer? Maksudnya kalau 5 satu kecamatan, misalkan kurang lebih penduduknya 25.000. Kalau misalkan 100 orang nyimpan kan sudah 560 tabung, 1 LO Pak. Di satu kecamatan 1 LO, maksudnya itu yang dikhawatirkan oleh Bapak Itola ini. Nah itu saya kira nanti bisa berkoordinasi dengan TNI Polri, dengan bisa menindak hal-hal seperti itu, gitu ya kan. Memang kebanyakan permasalahan itu di bawah. Ya, SDM kita itu di bawahnya nanti itu. Nah itu masyarakat saya kira ayolah jangan sampai seperti itu, kasihan juga kebutuhan masyarakat gitu saya kira. Itu Pak Haji, memang terjadinya seperti itu. Nah itu nanti monitor pangkalannya, Pak Indra. Ya Pak Haji, monitor pangkalannya itu harus jelas distributor ya, harus tindak tegas kalau perlu, ya kan, jangan sampai terjadi. Apalagi pemasukan kira-kira, Pak Haji? Ya paling tidak nanti ada pemetaan kelangkaan di mana sih titik-titik kelangkaan itu sehingga itu bisa ditambah kotanya. Sehingga kalau itu terjadi kelangkaan, titik-titik kelangkaan
terus kemudian dipetakan, artinya ada orang yang berkebutuhan lebih banyak di situ daripada di kota, tentu akan lebih banyak. Cuman masalahnya ini yang tidak, ini masalah yang jadi masalah lagi, yang punya kemampuan lebih yang seharusnya tidak bukan menjadi sasaran dari tabung 3 kiloan ini juga membeli lah, bahkan lebih besar, lebih banyak ini. Oke. Pemakaian. Kalau saya berbicara tentang pemerataan wilayah kebutuhan, ini saya bingung ini sekarang. Kalau secara agen distributor, SPBE, agen dan Pertamina, ini kan juga perlu tahu laporan sebetulnya dari Pemkab. Nah sekarang Pemkabnya nggak ada. Nah di mana wilayah yang dibutuhkan? Kami harus tahu dari mana. Nah ini. Sebentar, kalau prioritasnya musuh dari mana? Kan nggak dari Pemkab. Makanya paling tidak pemerintahan kabupaten tahu. Oh Pak DPR, oh Pak Alin, oh Pak Pertamina, ini wilayah kecamatan Kapongan, ini kurang di sini terjadi lah. Ini kita mau tanya apa? Mau tanya wartawan berarti. Sinergi. Nah itu pentingnya sinergi koordinasi. Harusnya pemerintahan kabupaten berkoordinasi dengan legislatif daerah bisa menyampaikan, dari Polri juga bisa menyampaikan langsung ke MOR misalkan atau ke SPB. Ini kenapa kok di sini jarang? Langka atau di sini terjadi apa-apa, itu pentingnya sinergi, ya kan? Ya, bukan hanya untuk 5 tahun dan demokrasi pesta rakyat ini, kebutuhan kita itu sinergi itu. Nah itu yang saya harapkan, dan kemarin sudah kita informasikan kan sebetulnya intinya ini. Menurut teman-teman wartawan juga sebetulnya sudah ada koordinasi, paling tidak ada hadir. Kemarin Bondowoso hadir, tahu kita bertanya dari dinas ESDM gimana. Kira-kira daerah-daerah mana, dia tahu daerah sini, dicek ternyata ya benar, ternyata agen di situ tidak mendapat fakultatif. Nah kalau sekarang mau berbicara masa mau tanya ke Pak Teguh? Pak Teguh nggak tahu. Diundang Mas. Iya di kantornya tutup. Kantornya masalahnya tutup. Nah itu repot ya kan. Nah tapi kan teman-teman wartawan sudah menyampaikan informasi ini bahwa kita akan ada kunjungan kepada SPBE. Paling tidak ya manusia itu punya rasa empati lah, empati, ada tanggung jawab kepada masyarakat. Itu yang kita harapkan ke depan, adanya sinergi ini sangat penting gitu. Ya kan? Saya cerita sedikit ya Pak. Ya. Jadi kalau yang tadi Pak, sebelumnya saya kan di Makassar tuh Pak. Dia kan kalau ada lonjakan harga tinggi di lapangan, di pangkalan, di pengecer ya Pak. Di pengecer. Itu memang kita koordinasi dengan Disperindak Pak. Nah, Disperindak kalau di sini. Atau PP Pak. Jadi dulu kita di sana tuh kita memakai pendekatan humanis. Jadi kita sampling mana pengecer-pengecer yang jualan harga tinggi, itu nanti kita bikin surat pernyataan. Jadi si penjualnya itu surat pernyataan bahwa menjual harga di atas HET terlalu tinggi. Nah itu dikasih peringatan. Kalau masih diulangi lagi, nanti satu PP ambil tabung pada sini. Jadi itu setelah kayak gitu nanti Pemda aja bikin rilis. Alhamdulillah nggak lama langsung hilang semua. Nah makanya saya bingung di pemerintahan Kabupaten Situbondo ini masyarakat yang belum cerdas atau pemerintah kabupaten yang harus cerdas. 2 kali saya pertemuan pertanian waktu itu masalah subsidi pupuk, tidak ada satupun perwakilan dari pemerintah kabupaten, sibuk semua mungkin, ya kan? Ini sekarang masalah gas tidak ada yang hadir satupun. Nah yang saya heran, ini tempat kelahiran saya padahal, ya. Di Bondowoso setiap saya acara pupuk datang dinas pertanian, acara gas datang. Dinas Diskoperendak. Nah di sini ada dinasnya nggak di sini? Diskoperendak ada dinasnya. Di Kabupaten Situbondo ada ya. Pemerintah kabupaten juga ada tapi kan di sini ya. Betul ada ya. Ya kan? Yang mana yang lebih aktif malah TNI Polri teman-teman. Ya kan? Nah teman-teman DPR sudah jelas ada. Makanya saya bilang kalau pejabat tidak siap di Kabupaten Situbondo ini mundur. Ya kan jadi pejabat. Ya kan karena pejabat sama penjahat ini tipis Pak. Kalau pejabat itu pakai pink ini Pak. Kalau penjahat dibuka jadi penjahat di sini Pak. Ya kan? Nah itu bedanya tipisnya. Ya kan? Saya beberapa kali buat acara di Kabupaten Situbondo mengundang secara resmi semua dinas semua apa supaya bersinergi kepentingannya untuk masyarakat bukan 5 tahunan gitu. Ya kan? Nah tapi di Situbondo gitu. Saya kemarin acara pupuk tidak datang dari Pertamina. Sekarang acara gas tidak datang di Diskoperendak. Nah saya tidak ngerti kenapa. Apa tidak butuh? Nah, supaya sampaikan teman-teman ini wartawan, masyarakat buka pintu hati pikirannya, cerdas ke depan memilih pemimpin. Ya kan, supaya ada sinergi yang benar, bermanfaat buat rakyat. Jangan kalau sudah nggak makan baru teriak, percuma orang sudah dibayar, sudah dapat 50.000, dapat 100.000, dapat sembako, baru teriak. Nah, setelah itu kalau sudah nggak dapat makan, nah itu masyarakat kita harus cerdas ke depan, ya kan? Nah itu loh, ya itu nih kita harapkan ke depan, masyarakat harus cerdas juga. Bagaimana mengkoreksi juga kabupaten memilih pemimpin
tatanan kepada pemerintahan ini yang benar ke depannya, termasuk pemerintah Pemkabnya, termasuk kepala desanya. Saya siapa? Kepala desa kalau ada masyarakat apa saya siap nyumbang juga ikut. Secara pribadi walaupun tidak ada anggaran dari pemerintah saya siap. Asalkan bersinergi. Nah contoh nih misalkan masyarakat butuh makan daerahnya. Kalau sesatu desa semua mau bersama, tidak ada namanya tidak sejahtera. Nah memang situ Bondo satu lagi tidak ada Pati Jompo, Bondowoso sudah ada. Nah di sini keleleran banyak orang tua karena tidak punya Pati Jompo di sini. Paling mentok ditaruh di dinas sosial berapa hari setelah itu dipulangkan ngemis lagi. Nah ya kan, nah ini yang perlu kita pikirkan sudah ke depan. Banyak sudah pemikiran saya, tapi sinergi kalau tidak terjadi percuma, ya itu percuma. Saya kan bukan nabi Pak, saya bukan wali, saya bukan malaikat, apalagi Superman bisa terbang. Kita ingin menciptakan sinergi seperti itu tadi. Ya dalam gini Bang, dalam sinergi antara ini karena ini apa namanya terkait masalahnya penyusunan prioritas, kebutuhan untuk antisipasi kelangkaan. Ada sinergi yang harus dibangun dengan pemerintah daerah apa kira-kira yang dibutuhkan. Sehingga nanti saya bisa mendorong ketika ini tidak terjadi, saya pertanyakan nanti kenapa ini tidak terjadi. Ayo kita koordinasi dan bersinergi. Apa yang dibutuhkan kira-kira untuk antisipasi. Kalau sekarang sih Pak dari sebelum lebaran kita sudah koordinasi sebenarnya. Maksudnya skala seperti contoh tadi yang sudah disampaikan, seperti di Makassar, di kabupaten lain, itu ada apa-apa, dinas itu menyampaikan, Diskoprendak menyampaikan kebutuhan di sini, kekurangan di sini. Nah, itu Bondo pernah terjadi nggak itu? Enggak, misalnya ini penambahan yang tadi disampaikan, ini akan naik 40.000. Butuh enggak data dan apa namanya informasi dari? Pasti kita dapat masukan dari ini Pangkalan. Dari dinas Dari masukan dari dinas itu masukan. Butuh kuotanya berapa, kurang berapa, dinas bisa mengajukan. Semuanya gitu loh. Bisa mengajukan. Gitu loh. Nah makanya pentingnya dinas hadir di sini tuh. Kayak Bondowoso kemarin mengajukan, ternyata belum realisasi. Itu. Saya kira itu teman-teman wartawan bisa menjadi evaluasi nanti ke depan. Saya kira mitra kita BUMN untuk di situ Bondo, di Bondowoso, di Banyuwangi, saya kira sebetulnya semua sudah berbuat lebih maksimal. Baik dari pemerintah pusatnya semua sudah oke. Jadi bagaimana tinggal penataan di pemerintahan kabupaten masing-masing. Ya, terima kasih teman-teman sinergisitas dari internal. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di sini hadir Bapak Haji Tolak, ketua fraksi dari PKB juga hadir bersama saya dengan Bapak Polri Pak Teguh juga hadir dari jajaran Polri dan semua yang hadir dari sini Pak Alin dan Pak Ferdi sebagai dari SPB Kampongan, semua dan teman-teman wartawan hadir dan semua ke depan bisa sinergi ini bisa berjalan demi kepentingan masyarakat yang ke depan lebih baik gitu. Bukan tidak semakin lebih. Kami mitra BUMN apapun yang dibutuhkan mulai pupuk, subsidi, LPG, gas berlebihan sudah, tidak usah khawatir. Masalahnya tepat dan tidak sasarannya. Nah, yang kedua situasi kondisi yang terjadi pada saat itu, ya itu yang kita butuhkan. Tidak sinergi, koordinasi yang terpenting. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira itu aja. Ada pertanyaan teman-teman wartawan? Wawancara Pertamina. Jadi satu aja. Hah? Jadi satu berapa Pak? Wawancara agak di lokasi. Oh iya. Ini lokasi gas ya. Di sini aja, di sini aja. Di luar aja, di luar. Di luar. Baik, Pak. Kalau kuota LPG masih on the track Pak. Masih on the track karena kita masih awal tahun juga menyalurkan sesuai dengan kuota yang ada tahun 2024. Berapa? Berapa aja? Jadi penyaluran harian kita untuk situ Bondo itu 22.000 per hari. 600 per hari ya. Data itu diupdate setiap tahun atau seperti apa? Kalau Beda nggak dengan tahun kemarin? Kalau kuota itu setiap tahun berbeda ya, tergantung dari pemerintah dapatnya berapa. Sebenarnya apa sih penyebabnya terjadinya kesulitan LPG di jelang-jelang Lebaran ini? Seperti tadi yang kita sudah sampaikan tadi ada Pak Najukan juga. Jadi memang ada peningkatan pembelian Pak menjelang Idul Fitri. Kepanikan. Ada panik buying sehingga tadinya masyarakat yang biasa belinya 1 atau 2 dia menggandakan pembeliannya. Jadi stok tabung kosong di rumah dibelikan semua. Kalau untuk di lapangan kita Pertamina sudah memberikan tabung tambahan ya. Jadi dari mulai tanggal 6 sampai 13 itu menjelang Idul Fitri sampai setelahnya sudah kita berikan. Berapa tambahannya? Tambahannya kita kasih
hampir 200%. Jadi rata-rata harian 22.000, kita kasih itu di 44.000. Pak, untuk data tiap pangkalan itu sebenarnya berapa? Kalau LPG itu Pak, jadi kita berdasarkan kebutuhan. Jadi misalnya kebutuhan di wilayah A banyak, kita kasihnya banyak. Tapi di wilayah B kebutuhannya sedikit dan masyarakat sedikit, kita Berarti tidak ada batas kuota. batas kuotanya Tidak ada aturan. Bang, untuk mengatasi mahalnya gas di pasar ini, apa yang akan dilakukan oleh pihak Pertamina ini? Ya. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat tentunya untuk membeli LPG 3 kilo sesuai dengan pangkalan Pertamina. Ya, jadi kita sarankan mungkin di pangkalan Pertamina agar mendapat harga yang sesuai dengan harga. Berapa harganya? Dipastikan ada kalau masyarakat beli di pangkalan ini. Di pangkalan kita pastikan ada. Nanti HIP berapa? jika masyarakat ketemu harganya yang nggak bagus atau tidak ada LPG-nya, nanti di Pertamina Pak, di Pertamina 135 itu bisa ditindaklanjuti. Berapa HIT-nya Pak? HIT-nya 16.000. 16.000. HIT 16.000 ya? Itu bodoh Pak ya. Hendra Saputra, selaku apa ini? Saya sales desk manager wilayah 4 Banyuwangi. Menggunakan LPG 3 Saya nanti punya file saya kasih. Bang Nasim, Ya, siap. apa yang dihasilkan dalam sidak ini LPG ini? Oke. Yang pertama-tama saya terima kasih kepada teman-teman, khususnya teman-teman jurnalis pers ya, karena selalu terus update kepada kepentingan dan keperluan masyarakat khususnya di daerah bidan saya, khususnya tumpah darah saya di Situbondo dan Bondowoso dan juga Banyuwangi. Ternyata memang kepanikan masyarakat itu dalam situasi kondisi dalam setahun itu kan kita punya 4 hari besar. Ada hari tahun baru, ada Natal, ada Idul Fitri, ada Idul Adha dan lain-lain, dan hari libur. Nah itu sebetulnya mitra kita BUMN khususnya di Pertamina ini sudah membagi tatanan dalam kebutuhan LO. LO ini kebutuhan gas yang ada di masing-masing daerah, termasuk di Situbondo. Malah mereka sudah bisa mengeluarkan fakultatif tambahan LO gas di hari-hari besar, baik itu sebelum hari besar sampai setelah hari besar. Tetapi masyarakat itu kebanyakan yang terjadi sekarang itu kepanikan, kekhawatiran, sehingga dia membeli itu over, ya kan? Itu yang terjadi selama ini sebetulnya. Dan pangkalan itu, ini pentingnya statistik, pangkalan statistik dan data IT yang nanti akan dikembangkan oleh Pertamina ini cukup bagus. Jadi siapa yang membeli dibatasin kebutuhan sesuai dengan aturan pemerintah dan aturan presiden, yang diperbolehkan untuk subsidi gas yaitu mulai dari petani yang memerlukan, ya kan, rumah tangga yang sangat membutuhkan kepentingan, lalu mikro, lalu nelayan yang sesuai dengan aturan itu sehingga tepat sasaran dan tidak berlebihan. Nah, karena kalau ada namanya penimbunan apa, saya kira kalau di gas ini sangat kecil sekali karena gas ini sangat mahal. Gasnya aja kurang lebih 150.000, sedangkan ngisinya aja cuma sekitar 2.000-4.000 perak. Nah, jadi kalau untuk penimbunan sangat kecil sekali, penyelewengan sangat kecil sekali. Cuma kadang-kadang masyarakat setelah dari pangkalan itu membeli lebih kuotanya, bisa lebih dari 2, beli lebih 5. Jadi dari HIT misalkan 16.000 dijual 35.000. Nah, masyarakat kita himbau datanglah kepada pangkalan resmi. Ya kan, dan pangkalan resmi tetap kita update, kita pantau. Jangan sampai pangkalan resmi ini memberikan atau menjual secara over juga. Nah, ini semua saling memantau. Untuk kota sendiri sebenarnya cukup apa gimana nih Bang? Beli di pangkalan ada batasan? Harusnya ada batasan. Semua aturan sudah ada batasannya. Kalau batasannya ya untuk pembelian sebetulnya ada kan, tidak boleh satu orang beli misalkan 5. Berapa? Misalkan. Nah, seharusnya kan ada batasan. Paling tidak satu KTP dia dapat 1 kalau nggak salah. Satu KTP 1 sebetulnya, 1 LPG. Cuma sekarang kan update IT kita, memang itu menjadi perhatian pemerintah. Untuk kuota sendiri sebenarnya cukup nggak situ bentuk ini Bang? Oh, sudah sangat berlebihan, ya, karena hampir kurang lebih 22.000 per hari, ya. Kalau kita mengacu kepada subsidi yang layak mendapatkan itu sangat berlebihan, ya, bukan kurang. Tetapi masalahnya tidak tepat sasaran. Nah, itu yang masalahnya, ya kan. Nah, oleh sebab itu kita bersabar,
IT yang sudah diciptakan oleh Pertamina nanti untuk ke depan itu bisa benar-benar update ke depannya ya. Jadi masyarakat juga paham harus ke depan itu. Itu yang kita harapkan ke depan. Pak Indra, imbauan buat pangkalan Pak Indra, karena di tiap pangkalan ini saya sendiri sering beli di sana. Satu kali trip satu orang bisa bawa 5 atau 10 bahkan. Nah. Mungkin ada imbauan apa sanksi itu kan? Jadi memang sekarang untuk peraturan Migas ya, ini setiap pembelian LPG 3 kilo wajib menunjukkan KTP. Jadi satu KTP itu dapat satu LPG. Kemudian sekali beli ya. Jadi kalau misalnya besok dia beli lagi, ya itu silakan aja beli lagi. Sehari pokoknya 24 jam itu ya, berlaku satu kali. Satu hari. Apa sanksinya Pak Indra ketika pangkalan itu menjual lebih dari satu tabung gas? Dan menjual harga. Kalau dia Peringatan lebih dari satu kali peringatan. biasanya dia UMKM Pak. Jadi itu untuk usaha mikro. Jadi saya beli pakai satu KTP untuk usaha gorengan. Dia bisa dapat berapa? Berapa lebih dari satu? Kemarin saya sampling di Banyuwangi ya atau di Bodo pedagang kurung itu Pak. Sekali beli dia bisa bawa 3 tabung. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Jadi selama kebutuhan bahaya. Itu masuknya di usaha mikro bukan di rumah tangga. Kalau rumah tangga satu KTP. Sanksi apa itu? Kalau sanksinya teman-teman silakan bisa info nanti ke Pertama 135 Yang pasti peringatan sampai pencabutan. ya, peringatan administratif dan kita bisa sesuaikan juga penguatan. Langsung tegas Pak Indra. Peringatan berikutnya pencabutan harus Bisa itu. Pak. Itu aja. Sanksinya Pak? Sebentar aja Pak. Sanksinya bisa kita untuk administratif, menjawab surat keresahan peringatan masyarakat dan terkait LPG ini. Ya masyarakat saya harapkan jangan panik dan belilah gas kepada pangkalan resmi dengan harga HIT yang sudah disesuaikan dengan aturan pemerintah. Itu yang kita harapkan. Bila terjadi sesuatu, laporkan kepada kami Sinergi, baik itu pangkalan, kepada distributor, kepada teman-teman kita legislatif yang mau merasakan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Itu saya kira. Dan saya siap semuanya menerima 24 jam. Nasibkan Indonesia selalu hadir di masyarakat. Dekat call center kami juga 24 jam kita online, oke? Ya, Yuk, foto di sini.